Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Halo semuanya, selamat datang di Snikas Panakukang Makassar, salah satu perguruan tinggi kesehatan di kota Makassar yang berkomitmen mencetak tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, dan siap bersaing di dunia kerja. Kampus ini didukung oleh tenaga pengajar berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik mahasiswa. Snikas Panakukang Makassar memiliki 5 program studi, yaitu D3 Keperawatan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Keperawatan, Profesioners, dan S1 Administrasi Rumah Sakit. Melalui kelima program studi tersebut, Snikas Panakukang Makassar terus berupaya menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan. Dan pada semester ini, kami berkesempatan melaksanakan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu bagian penting dari proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja secara langsung. Selama menjalani praktik kerja lapangan, kami mempelajari berbagai proses kerja di unit rekam medis, mulai dari tempat penerimaan pasien, penerimaan berkas rekam medis, assembling, pengkodean diagnosis dan tindakan menggunakan ICD, retensi berkas, digitalisasi melalui proses scanning, hingga pengelolaan dokumen rekam medis sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata serta meningkatkan kompetensi kami sebagai calon perekam medis yang profesional. Melalui pengalaman ini, kami dapat menghubungkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan, sehingga mampu memahami pentingnya pengelolaan informasi kesehatan yang akurat, lengkap, dan terjamin kerahasiaannya. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan aplikasi SIM-RS Snikas Panakukang Makassar. Baik, ini pendaftaran. Untuk pendaftaran itu ada master data. Master data ada pasien. Ini untuk mendaftarkan pasien baru atau mau mencari data pasien. Jika pasien lama, kita bisa cari di sini dengan mencari nama pasien, nomor rekam medis, dan NIK-nya. Tapi jika kita mau mendaftar pasien baru, tekan tambah pasien. Setelah itu di sini ada identitas pasien, ada NIK, tanggal lahir, jenis pasien, alamat, nama, jenis kelamin, dan nomor HP. Setelah diinput semuanya lengkap, lalu kita submit dan terbaca di sini. Jadi untuk di sini ada master data dan ada transaksi. Di master data ada bagian pasien. Jika sebelumnya pasien sudah terdaftar, kita bisa cari di sini di nama, ketik nama pasien, nomor rekam medis atau NIK pasien. Jika dia pasien baru, kita menambah pasien di sini. Di sini sudah ada identitas pasien, ada NIK, tanggal lahir, jenis masuk umum atau BPJS, alamat, nama pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Setelah di input semuanya sudah lengkap, dia akan muncul di sini. Kita bisa mencarinya di sini. Setelah itu ada dokter. Ini kita untuk menginput dokter yang ada di rumah sakit yang kita tempati atau tempat kita kerja. Ada tambah dokter. Di sini ada nama dokter, poliklinik, nomor SIP, alamat, dan nomor HP. Setelah diinput, setelah itu dia akan muncul di sini. Lalu ada poliklinik. Ini poli yang ada di rumah sakit. Kita bisa tambah poliklinik. Terus ada kodenya, nama, dan keterangan. Setelah itu, setelah lengkap semua datanya, kita input dan
muncul di sini. Lalu ada diagnosa, ini diagnosa pasien. Setelah tadi pasien didaftarkan, setelah itu diinput diagnosisnya. Di sini ada tambah diagnosis, kode ICD-nya, dan nama penyakitnya. Setelah diisi, lalu diinput. Lalu ada tindakannya juga, tindakan yang dilakukan oleh pasien selama perawatan. Di sini ada kode tindakannya, ada nama tindakan, dan ada tarifnya. Setelah juga diinput, dia akan muncul di sini, tertera di sini. Lalu ada obat. Ini obat yang akan pasien konsumsi setelah perawatan dan pemeriksaan. Di sini ada tambah obat, kode obat yang dimasukkan, nama obat, jenis obat, tablet, sirup, kapsul, dan yang lain. Terus stoknya, harga, dan juga tanggal expire-nya. Ini dilengkapi semua. Setelah dilengkapi, lalu diinput dan akan terbaca di sini. Jadi untuk transaksinya itu ada pendaftaran baru, ketik pendaftaran baru, lalu pilih tanggal daftarnya yang akan dikunjungi, polikliniknya, poliklinik bagian apa, dan pasiennya. Kita memilih pasien yang telah diinput sebelumnya, dan dokternya. Setelah itu diinput dan akan terbaca di sini. Lalu ada pelayanan rekam medis. Setelah pasiennya dan dokternya beserta dengan waktu kunjungannya, maka akan dilayani. Di sini ada anamnesas, keluhan pasien, pemeriksaan fisik, catatan dokter, diagnosa, dan tindakan medis. Yang terakhir ada resep obat juga. Obatnya, namanya apa, jumlah obat, dosis, dan aturan pakainya. Setelah semuanya lengkap terisi, simpan dan selesai. Baik, untuk resep dan obat, ini menginputnya jika pasien tadi belum diproses, maka kita mencarinya, nama dokter, nama pasiennya. Setelah itu proses next step, kita mencarinya lagi karena yang tadi itu baru diproses, belum selesai. Jika sudah penyerahan obat kepada pasien, kita ketik lagi, tekan proses next step. Setelah itu akan terbaca bahwa status pasien sudah selesai. Baik, untuk pembayarannya, jika pasien BPJS atau umum, kita bisa lihat kwitansinya. Ini. Jika statusnya sudah lunas, maka akan seperti ini. Dan juga bisa cetak kwitansi.